Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dita Serpanjaitan dengan NIM 23043111027. Saya dari kelas AK4B. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa topik penting yang telah saya pilih untuk ujian tengah semester mata kuliah auditing. Topik-topik ini saya akan jelaskan secara singkat dan jelas. Sebelum itu, mari kita mulai. Topik pertama, apa itu auditing menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu? Menurut saya, auditing itu adalah sebuah proses sistematis maupun independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi informasi keuangan atau non-keuangan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut, mempunyai kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kenapa saya bisa berpendapat demikian? Karena adanya beberapa elemen. Pertama, sistematis. Auditing memiliki metodologi dan prosedur yang terstruktur. Lalu ada independen. Auditor harus bebas dari pengaruh yang dapat mengganggu objektivitasnya. Lalu ketiga itu adalah pengumpulan dan mengevaluasi bukti. Itu merupakan inti dari proses audit, di mana bukti yang cukup dan tepat harus memperoleh untuk mendukung kesimpulan. Nah, lalu ada asersi informasi yang dimana auditor menguji klaim atau pernyataan yang dibuat oleh manajemen. Lalu ada kriteria yang ditetapkan, adanya standar atau kerangka acuan yang digunakan untuk mengevaluasi asersi. Nah, misalnya itu seperti standar akuntansi keuangan untuk laporan keuangan. Ada lagi mengkomunikasikan hasil, yang dimana produk akhir dari audit adalah laporan yang mengkomunikasikan temuan dan opini auditor. Lalu yang terakhir itu adalah pihak yang berkepentingan hasil audit, yang dimana digunakan oleh berbagai pihak seperti investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen. Untuk topik kedua itu adalah sebutkan tahapan audit menurut ISA dan menurut Anda tahapan manakah yang paling penting. Nah, menurut International Standard on Auditing atau bisa disebut juga ISA, tahapan audit ini secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan audit atau bisa disebut juga dengan planning, yang dimana meliputi pemahaman entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal dan pengembangan strategi audit. Lalu yang kedua itu adalah pelaksanaan audit atau bisa disebut juga performing atau fight word, yang berisi tentang melakukan prosedur audit yang dirancang untuk mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat, seperti pengujian pengendalian, terus prosedur substantif, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah audit. Lalu yang ketiga, ada penyelesaian audit atau bisa disebut juga concluding atau reporting, yang dimana meliputi peninjauan kembali bukti audit yang telah dikumpulkan, yang mengevaluasi temuan, terus membentuk opini audit dan menerbitkan laporan keuangan. Lalu menurut saya dari 3 tahapan ini, tahapan perencanaan audit atau planning itu merupakan hal yang paling penting di dalam audit, karena pertama, adanya fondasi audit yang berisi tentang perencanaan yang matang akan menjadi fondasi bagi seluruh proses audit. Yang kedua itu adalah identifikasi risiko. Nah, pada tahapan ini auditor mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material yang akan menentukan sifat, waktu,
waktu dan luasnya prosedur audit yang akan dilakukan. Jika risiko tidak teridentifikasi dengan baik, prosedur audit mungkin tidak memadai. Lalu ketiga itu adalah penentuan materialitas. Nah, materialitas ini yang ditetapkan dengan tepat pada tahap perencanaan akan membimbing auditor dalam menentukan signifikan salah saja. Lalu kita masuk ke topik 3 yang dimana prosedur terpenting dari auditing adalah laporan audit. Jelaskan apa itu laporan audit dan laporan keuangan itu diatur di mana serta harus berisi apa aja. Oke, kita jawab, apa itu laporan audit? Nah, laporan audit itu merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh auditor independen yang berisi opini mereka tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara entitas atau temuan lain yang relevan berdasarkan lingkup audit. Nah, laporan ini merupakan hasil akhir dari proses audit dan alat komunitas utama antara auditor dengan penggunaan laporan keuangan. Kita menjawab pertanyaan kedua itu adalah laporan keuangan itu diatur di mana? Tentunya di Indonesia. Karena laporan laporan keuangan diatur di dalam standar audit atau disebut juga SA yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar audit ini mengadopsi sebagian besar dari International Standard on Audit (ISA) dikeluarkan oleh International Auditing and Assurance Standard Board atau bisa disebut juga IAASB. Nah, harus berisi apa aja? Itu berdasarkan 1700 yang revisi 2021, pembentukan opini dan pelaporan atas laporan keuangan itu harus berisi pertama tentunya judul laporan, kedua penerima pelaporannya itu siapa, misalnya pemegang saham atau dewan komisari. Yang ketiga itu adalah opini, yang dimana menyatakan apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar. Yang keempat itu adalah dasar opini, menjelaskan bahwa audit dilakukan sesuai dengan sah. Yang kelima itu adalah kelangsungan usaha, bagian yang menyoroti hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha jika ada ketidakpastian material. Lalu yang keenam itu adalah hal audit utama. Yang ketujuh adalah tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Yang kedelapan adalah tanggung jawab auditor atas audit laporan keuangan. Yang kesembilan ada nama partner audit. Lalu ke-10 tentunya adalah tanda tangan auditor. Lalu ke-11 alamat KP yang dimana tempat auditor berpraktek. Yang ke-12 yang terakhir itu adalah tanggal laporan auditor, di mana berisi tentang tanggal penyelesaian audit. Lalu topik keempat itu yang berisi tentang jika Anda mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan yang baru saja diketahui telah melakukan penambangan di Raja 4, jelaskanlah tingkat resiko audit atas proyek ini. Nah, mengaudit laporan keuangan perusahaan yang melakukan penambangan di Raja 4 akan memiliki tingkat resiko audit yang sangat tinggi karena adanya kombinasi dan beberapa faktor risiko inherent dan risiko pengendalian. Nah, risiko inherent ini yang tinggi itu ada regulasi lingkungan yang ketat. Nah, karena Raja 4 adalah kawasan konservasi yang memiliki peraturan lingkungan sangat ketat, di mana penambangan di sana berpotensi melanggar banyak undang-undang dan peraturan lingkungan. Lalu adalah resiko, reputasi, dan sosial. Penambangan di area konservasi dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan dan masyarakat lokal. Lalu adalah penilaian aset dan liabilitas yang kompleks, di mana penilaian cadangan sumber daya, terus ada biaya remediasi lingkungan dan provisi
untuk kewajiban lingkungan bisa sangat kompleks dan melibatkan estimasi yang signifikan. Lalu ada yang kedua itu adalah risiko pengendalian, di mana yang berpotensi tinggi, yang berisi tentang lemahnya tata lokal, terus ada kontrol lingkungan yang tidak efektif, lalu ada potensi kolusi atau korupsi, lalu yang keenam itu adalah dokumentasi yang kurang. Mungkin adanya kurangnya dokumentasi yang memadai untuk aktivitas penambangan ini membuat editor kesulitan dalam menservasifikasi transaksi. Mengingat semua faktor ini, auditor harus melakukan prosedur audit yang sangat ekstensif dan skeptisisme profesional yang tinggi untuk mengidentifikasi dan menilai semua dampak keuangan yang potensial dari aktivitas penambangan ini. Lalu topik yang kelima itu adalah ketika Anda mendapati terjadi keganjalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang yang tercantum di laporan posisi keuangan pada perusahaan tersebut, namun Anda tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum yang sedang terjadi di daerah Raja Ampat. Opini manakah yang Anda berikan atas laporan tersebut? Berikan jelasannya. Dalam situasi ini, jika saya sebagai auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat mengenai keganjalan yang bernilai material pada nilai bahan baku dan persediaan barang dagang karena pembatasan hukum di Raja Ampat, opini yang akan saya berikan itu adalah opini tidak menyatakan pendapatan, atau bisa disebut juga disclaimer of opinion, karena adanya dasar pemberian opini tidak menyatakan pendapat. Lalu ada ketidakmampuan memperoleh bukti audit yang cukup tepat. Lalu adalah dampak material dan persepsi. Alasan bukan opini wajar dengan pengecualian, di mana opini wajar dengan pengecualian diberikan ketika ada salah saji tetapi tidak pervasif. Nah, singkatnya itu di mana ketika auditor tidak dapat membentuk opini karena kurangnya bukti audit yang karena pembatasan ruang lingkup yang material dan pervasif, satu-satunya pemilihan yang bertanggung jawab adalah menyatakan bahwa tidak ada opini yang dapat diberikan. Demikian penjelasan saya mengenai 5 topik dalam audit. Semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dunia audit. Jika saya ada kesalahan dalam kata atau perbuatan, mohon dimaafkan dan terima kasih. See you.